Burung. Ya Allah ya Terus sih baru tak download mbak, cek tak. Lu kok lama mbak? Lagi. Cek kok sih mbak? Anjingnya serius. Orang. Cek tak ngirim mbak dia cek. Mulai lagi. Wes loading. Wes burung. Wes burung. Wes terkirim mbak. Wes mulai lagi. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.15. Acara bincang seni bisa dimulai sekarang ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Yang berhormat Ibu Dr. Anda Titik Agustin MPD selaku pembicara pada siang hari ini. Yang saya hormati Saudara Aji Wijayanto selaku Ketua FKMP UNY 2020 dan yang saya banggakan seluruh peserta bincang seni pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara bincang seni. Tak lupa salawat serta salam serta kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta serta tamu undangan yang telah hadir tepat waktu. Izinkanlah saya memperkenalkan diri, Arum Puspitasari selaku Master of Ceremony yang akan memimpin dan membersamai acara bincang seni pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ketua FKMP, yang ketiga pemberian materi, dan yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima sesi foto bersama, dan yang keenam terakhir yaitu penutup. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat memperlancar acara siang pada hari ini. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua FKMP 2020. Berhubung Mas Aji belum dapat bergabung pada acara hari ini, maka akan diwakilkan oleh Wakil Ketua FKMP UNY. Kepada Saudara Adam Aditya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Titik Agustin sebagai pembicara pada acara hari ini. Yang saya hormati juga peserta webinar bincang seni FKMP UNY 2021 serta yang saya banggakan dan juga saya sayangi teman-teman FKMP UNY 2021. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, dan alhamdulillah masih dapat melaksanakan rangkaian kegiatan FKMP UNY, dan dalam hal ini adalah bincang seni dibersamai oleh Ibu Titik Agustin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman FKMP UNY yang sudah dapat melaksanakan kegiatan bincang seni pada tahun ini, dan ini pun juga kegiatan yang baru masih, yaitu suatu inovasi juga dari teman-teman senior FKMP UNY. Terima kasih sudah dapat melaksanakan, dan ini juga merupakan bagian dari upaya kita untuk melestarikan budaya dengan berbagai cara yang dapat kita lakukan, salah satunya dengan melaksanakan webinar ini, memberikan edukasi, memberikan informasi kepada teman-teman pegiat seni supaya dapat tetap semangat, dan kepada teman-teman yang tertarik juga terhadap seni agar tetap bisa mengerti, paham tentang tari. Sebelumnya saya juga memohon maaf mewakili Mas Haji Wijayanto sebagai Ketua FKMP UNY tidak dapat hadir pada kesempatan hari ini karena sedang terdapat kegiatan di pondoknya, terhalang oleh kegiatan yang ada di pondoknya. Dan di sini saya juga mewakili dari teman-teman FKMP UNY mengucapkan terima kasih banyak terhadap Ibu Agustin yang sudah berkenan menjadi pembicara, dan juga kepada teman-teman peserta serta teman-teman FKMP UNY yang sudah berkenan hadir. Terakhir dari saya, untuk tetap semangat dalam melestarikan budaya Indonesia, salah satunya melalui tari ini, dan untuk tetap menjaga solidnya kita sebagai pemuda penerus generasi bangsa. Saya rasa cukup sekian untuk dapat dilanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih kepada semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Mas Adam Aditya atas sambutannya. Baik teman-teman, acara yang berikutnya merupakan inti dari acara, yaitu pemberian materi, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Dr. Anda Titi Agustin MPD dan akan dibersamai oleh moderator saudara Ilma Fatmah. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator dan baik, untuk yang pembicara, nama Dr. Anda Titi Agustin MPD, tempat lahir di Yogyakarta, belajar tari klasik Yogya mulai tahun 1970 sampai saat ini, kemudian menjadi pamucal Bukso di Keraton Yogyakarta, kemudian menghasilkan karya tari yaitu Wiyata Dikrida Nawung Bawono, Ikon UNY, dan Tantono Wireng Wiguna, Ikon FBS. Kemudian perekonstruksi tari golek Jangkung Kuning, dan sebagai dosen senior pendidikan seni tari UNY. Riwayat pendidikan di ISI Yogyakarta dan S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian untuk moderator, nama Ilma Fatimah, tempat tanggal lahir 10 Mei 2001, alamat Jadan Taman Tirto. Beliau sebagai Duta Pemuda Indonesia DI 2020, Solo Reog Yogyakarta atau BRY dalam Festival Reog Wonogiri 2019, dan koreografer atau WD dalam WDD 2019 di ISI Surakarta. Kemudian riwayat pendidikan TK Abagodean tahun 2005 sampai 2007, Muhammadiyah Taman Tirto tahun 2007 sampai 2013, kemudian SMP 3
tahun 2013 sampai 2016 dan SMA SMK Negeri 1 Kasihan tahun 2016 sampai 2019. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator dan pembicara. Terima kasih kepada Mbak Arum atas waktunya. Saya di sini Ilma Khatimah sebagai moderator dalam acara Bincang Seni Olah Rasa. Baik, langsung saja kepada Ibu Sin MP selaku pembicara. Waktu saya persilahkan, semoga Ibu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya merasa bisa bergabung dengan teman-teman FKMP UNY pada siang ini. Pada kesempatan ini saya akan sharing, ya, bukan sebagai narasumber, tetapi akan sharing dengan teman-teman semua tentang olah seni di masa pandemi ini. Kira semuanya teman-teman juga sudah melakukan, namun kemudian terpotong dengan masa pandemi ini. Saya berharap Anda semuanya tetap bisa melaksanakan olah seni dimanapun berada. Belajar seni dengan mandiri. Walaupun kita sebetulnya lebih enjoy ketika kita berkumpul bersama teman-teman untuk berbincang seni, berolah seni, bertatap muka istilahnya. Itu akan lebih menarik, lebih enjoy. Tetapi apapun saat ini harus kita hadapi dengan rasa senang, dengan rasa bahagia, dan tetap optimis bahwa kita masih tetap bisa melaksanakan olah seni walaupun secara virtual. Kita bertemu secara virtual ini juga merupakan suatu perkembangan saat ini yang dahulu tidak pernah kita pikirkan. Sekarang kita dipaksa untuk bisa melaksanakan. Nah, banyak kesulitan mungkin, tapi banyak juga yang tidak kesulitan. Tinggal kita bagaimana menyikapi masa-masa seperti ini. Apakah kita bisa mensikapi dengan bijak atau hanya ngedumel, wah sekarang nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini, nggak bisa berolah seni, tidak bisa menari ke sana, tidak bisa menari ke sini. Itu harus kita buang, karena kita tetap harus kan apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita pada kita semuanya. Dan mungkin teman-teman juga saat ini mungkin merasa resah bagaimana tuh cara berolah seni di masa pandemi ini. Sementara kita terkungkung dengan keadaan, dengan kondisi berkumpul sekian banyak teman, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, semuanya serba. Tetapi itu tetap, mari kita tetap positif berpikir bahwa kita mampu melaksanakan olah seni, karena olah seni itu bisa dilaksanakan dimanapun kita berada. Di rumah pun sendiri kita juga bisa kok berolah seni. Sambil melihat YouTube kita bisa berolah seni dengan melihat, kemudian merasakan apa yang kita lihat. Karena di sini passion saya pada seni tari.
betul-betul sabar menghadapi segala kenyataan yang ada. Bahwa kita tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini. Kita harus tetap bersabar dan yakin bahwa kita bisa melewati masa-masa seperti ini. Emosi yang kita tekan dalam belajar menari ini, khususnya tari klasik, itu betul-betul belajar olah rasa. Rasa menggerakkan tubuh, mendengarkan irama iringan, kemudian menyatukan dengan pikiran, menyatukan dengan rasa. Jadi menari tidak hanya saja asal menggerakkan tubuh, menggerakkan tangan, kaki, kepala, tetapi kita harus betul-betul bisa merasakan apa yang harus kita gerakkan. Nah, agar kita bisa melaksanakan menari itu dengan penuh powerful, bahwa tangan yang kita gerakkan itu ada nyawanya, ada rasanya, tidak hanya sekedar bergerak, tetapi ada nyawa di dalam gerak itu sendiri. Kemudian rasa yang keluar, yang kita ekspresikan, harus betul-betul memancarkan rasa senang. Begitu saja lepas, masih tetap harus dalam kesabaran, masih tetap harus ditahan. Jadi semuanya serba diolah. Ya, karena di dalam tari klasik mungkin semuanya sudah tahu ada ji, greget, sengguh, oramingkuk. Di mana filosofi itu tidak hanya dilaksanakan ketika kita menari saja. Sebisa mungkin filosofi Joget Mataram ini kita laksanakan ketika kita hidup bermasyarakat. Sawiji adalah konsentrasi total dalam diri kita untuk melaksanakan sesuatu. Kemudian ketika kita sudah melaksanakan sesuatu, kita tidak boleh sombong, punya greget, semangat, tapi tidak boleh terlihat sombong. Sengguh itu percaya diri, tetapi tidak sombong yang keluar, hanya kepercayaan diri menghadapi. Misalnya ketika mau menari ya di depan orang yang sudah bisa menari, lalu bagaimana ya nanti kalau saya dinilai? Harus ditinggalkan perasaan, tetap yakin bahwa saya bisa melaksanakan, bisa melakukan dengan baik. Rasa sombong seperti ilmu padi, bahwa semakin padi itu berisi, semakin dia menurut. Jadi semakin kita mempelajari sesuatu, pasti kita akan semakin merasa bodoh, dan kita akan semakin merasa ingin mencari, tidak hanya berhenti puas pada satu kondisi tertentu. Kemudian oramingkuk itu apa? Oramingkuk itu kalau sekarang ya, kalau kita sudah berjanji, ya kita harus menepati. Apapun tawaran orang lain yang lebih menggiurkan, sudah berjanji pada satu yang mungkin fee-nya sedikit atau tidak menarik, tetapi kita sudah lebih dulu berjanji, ya kita tepati. Jangan kemudian ada sesuatu yang lebih menarik, kita akan lari
mencari yang lebih menarik. Nah itu namanya mingkuh. Nah ini kan orang mingkuh, jadi kita harus tetap memegang kita. Nah ini sawiji greget cenggo orang mingkuh ini kalau bisa ya kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak sombong, bagaimana kita bermasyarakat, bersosialisasi dengan tetangga, jauh di bawah kita, dan jangan merasa apa ya dalam bahasa Indonesianya leren kalau melihat orang yang di atas lalu merasa wah seperti apa ya itu tidak perlu lah. Kita harus tetap menjadi pribadi yang kita punya. Jadi kita membentuk pribadi diri kita sendiri. Tuh, itu yang sawiji greget cenggo orang mingkuh. Mari coba kita belajar untuk mempelajari itu, untuk melaksanakan itu dalam keseharian. Kesabaran dan bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini dengan mengolah rasa. Karena belajar menari klasik itu betul-betul mengolah rasa agar kita bisa melaksanakan tarian itu berisi yang seperti apa? Ya kita menari itu orang melihat seperti orang yang sudah luluh dengan karakter yang dibawakan. Jadi tidak melihat menari itu si B menari, tetapi orang itu melihat ada sesuatu pancaran dari penari itu ketika dia membawakan sebuah tarian. Banyak luluh ketika dia melakukan satu lakon atau tokoh dalam suatu lakon. Nah ini yang betul-betul susah untuk melepas pribadi kita untuk menjadi lebih terus, lebih bersabar, lebih menekan emosi pada saat kita harus melakukan tari klasik. Nah ini dilakukan berempat, berlima, sampai pada bersembilan. Bagaimana kita menyatukan rasa dari 9 orang, 4 orang untuk bisa menjadi satu rasa ketika dilihat, tidak menari sendiri-sendiri. Nah ini juga memerlukan olah rasa dengan temannya. Tidak boleh ada yang menonjol satu. Saya harus terlihat baik, semuanya harus terlihat baik, semuanya harus terlihat sama ketika kita menari bersama-sama. Tapi kalau kita menari sendiri kan lebih bebas, mau menari sebaik-baiknya silakan. Tetapi kita harus menekan emosi ketika kita menari bersama-sama. Karena kan kita juga harus olah rasa. Nih, koncone mungkin menghafalkan nggak hafal, udah sedikit. Nah, ini harus kita tekan emosi ini agar kita tetap bersabar untuk membimbing temannya, untuk bisa menjadi satu rasa dengan temannya. Nah, pada saat ini, kebetulan di lingkungan keraton baru ada pelatihan. Nah, pelatihan di mana saya pribadi melihat menjadi sesuatu yang sangat instan. Masa ketika kami belajar menari di keraton dahulu harus mulai dari bawah, belajar dari bagaimana cara berjalan, cara harus naik ke pendopo, bagaimana kita menyatukan dengan iringan,
2, 3 tahun, 4 tahun latihan hanya satu tarian, sampai betul-betul kita bisa merasakan tari itu tanpa beban. Jadi kita betul-betul bisa merasakan menari, jogetan, tapi betul-betul joget. Jogetan itu semua orang bisa jogetan, tapi untuk joget tidak semua orang. Jadi semua teman-teman mungkin bisa menjoget, bisa jogetan, tetapi untuk sampai pada taraf menjoget ini perlu latihan yang rutin tanpa mengenal putus asa. Hangat-hangat tai ayam. Di awal semangat belajar, semakin lama karena narinya hanya itu saja. Gurunya orang menangkit, nggak naik tariannya. Nah, itu yang saya katakan, itu diambang kehancuran kalau dalam belajar. Karena belajar itu tidak ada rasa bosan, harus tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa tidak senang dengan gurunya. Karena kalau mencari ilmu, dasar ini harus ada dulu. Gurunya seperti apapun, kalau kita ingin belajar ya kita hadapi. Belajar secara 4 tahun, 5 tahun hanya satu tarian, coba bayangkan betapa bosennya menari kok cuma itu saja. Nah, sekarang terjadi penari instan. Begitu belajar menari sudah pada tingkatan yang paling tinggi, tidak mulai dari bawah, tiba-tiba menari sudah dalam taraf yang tinggi. Kemudian dia merasa, saya sudah menjadi profesional, karena saya sudah menjadi penari bedoyo. Kalau di dalam tari Jogja itu bedoyo adalah tarian yang paling tinggi, istilahnya paling tinggi derajatnya gitu, untuk dipelajari oleh seseorang. Nah, kalau tiba-tiba sudah, dan bedoyo itu adalah bedoyo yang sakral, takutnya ketika secara mental dia tidak siap, itu akan menjadi satu dengan bahwa saya sudah menari ini, saya sekarang sudah menjadi penari ini, kemudian menarikan bedoyo sangat sakral. Ini yang saya sangat khawatir dengan penari instan ini, ya, karena penari-penari instan ini justru nanti akan terjerumus dalam lingkaran setan, bahwa dia sudah merasa merasa menjadi penari yang sudah profesional. Tetapi kalau dilihat dari tekniknya sangat jauh. Ya. Bagaimana seseorang itu mau belajar sampai pada olah rasanya, itu butuh waktu yang panjang, tidak bisa instan. Orang bisa menari dengan narinya baik, cantik, narinya baik, tapi baiknya itu sudah sampai pada rosakah, sudah sampai wiji greget, tidak hanya pada wiromo wiroso saja, tapi pada sawiji greget cenggu orang itu, apakah itu sudah dilaksanakan? Nah, ini yang akan menjadi istilahnya kalau sekarang ya mungkin menunggu waktu ketika dia nanti berada di luar. Penari-penari instan ini akan bercerita dengan teman-temannya itu seperti apa.
karena tetapi saya juga merasa bangga, merasa senang karena ternyata banyak sekali teman-teman yang ingin belajar seperti teman-teman semua yang berada saat ini dalam virtual ini. Saya sangat merasa senang bahwa generasi muda ini masih ada yang ingin melestarikan budaya adiluhung, tinggalan atau warisan dari nenek moyang kita. Siapa lagi toh yang akan melestarikan kalau tidak kita semua? Tetapi yaitu dengan catatan itu tadi. Tetapi kita harus belajar secara pelan-pelan, secara bersabar. Kalau tadi, kemudian step by step belajar bersabar, tidak emosi, pada satu tujuan. Setelah itu, kalau ada yang generasi muda budaya adiluhung, betapa bangganya saya. Karena sekarang lebih banyak, ya banyak sekali, tidak semuanya, tapi banyak yang sudah kadang-kadang meninggalkan budaya adiluhung yang kita punya. Belajar menari itu tidak hanya belajar menggerakkan tubuh saja. Kita belajar juga sopan santun, unggah-ungguh. Bagaimana kalau naik di pendopo itu tidak langsung turunyuk naik, tidak. Tapi kita harus munduk-munduk seperti kita berjalan di depan orang tua. Dan kita amati, masih banyakkah anak-anak yang berjalan di depan orang tuanya sambil munduk-munduk? Kalau nanti Anda akan menjadi guru, coba amati perilaku anak-anak sekarang. Ya walaupun kita sudah berada di zaman modern, kita harus mengingat bahwa kita adalah orang timur yang punya budaya yang adiluhung. Saya sendiri sangat melihat budaya kita sudah mulai luntur, sementara orang-orang Jepang di negara anak-anak begitu santunnya terhadap gurunya. Tidak hanya anak-anak, sampai mereka mahasiswa pun sangat ada gurunya, sangat menghormati gurunya. Dia tidak akan berani berjalan berjejer dengan gurunya. Dia akan berjalan di belakang gurunya. Kalau tidak kita tarik, kita ajak bicara, ada kesejajaran, dia tidak akan pernah mau berada di samping kita. Dia pasti berada di belakang kita. Saya mengamati itu dari anak-anak kecil, betapa mereka menghormati gurunya. Gurunya lewat, dia hanya diam dan menunduk. Nah, kita saat ini, kita melihat adik-adik yang jauh di bawah kita, anak-anak kita, ini yang sudah menjadi prihatin. Apalagi di masa pandemi ini, adik-adik kita belajar di rumah, kadang-kadang disuruh nggarap PR, mengkosek nanti dulu, lebih ke bermain, sehingga nanti orang tuanya yang turun tangan, harus ini, harus itu. Nah, ini juga menjadi catatan bersama untuk kita semuanya, bagaimana kita juga disiplin, menanamkan rasa tanggung jawab, tidak emosi pada generasi-generasi yang saat ini. Untuk menekan emosi itu kan
apa ya, kalau tidak terbiasa untuk belajar bersabar itu menyakitkan, apalagi menahan emosi, sangat menyakitkan. Tetapi dengan kita belajar menari, apalagi menari klasik yang halus, itu akan belajar kesabaran, belajar menahan emosi, karena iringannya yang begitu lembut, harus mengikuti. Itu untuk belajar tari klasik. Jadi tidak hanya olah, tapi juga mengolah peragakan tubuh kita. Kalau di masa seperti ini, sebetulnya ini sangat cocok untuk belajar di rumah. Daripada tidak olahraga, buka YouTube, cari yang tari klasik yang bisa kita pelajari bersama. Kita bisa berolahraga, mengolahragakan badan kita, mengolah rasakan rasa kita sendiri lewat virtual. Nah, itu bincang-bincang kali ini yang akan saya sampaikan tentang bagaimana olah rasa di masa pandemi ini. Sebetulnya masa yang sangat tepat untuk kita belajar olah rasa. Belajar olah rasa melalui pembelajaran seni tari. Seni tari yang adiluhung, yang banyak filosofinya di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar menari, di balik itu banyak filosofi-filosofi yang terkandung dalam satu tarian. Itu biasanya adalah filosofi tentang kehidupan kita di dunia ini. Di mana kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, bisa hidup tanpa salah satu unsur yang mendukung kehidupan kita. Itu butuh api, butuh udara, butuh tanah. Kalau hilang salah satu, kita tidak bisa hidup. Bagaimana kita bisa hidup tanpa udara? Itu banyak filosofi yang ada dalam sebuah tarian. Kalau kita mau belajar tentang filosofi joget Mataram, kemudian filosofi yang terkandung dalam beberapa tarian. Nah, karena biasanya tarian klasik itu banyak sekali filosofi yang ingin disampaikan melalui gerak-geraknya. Mari kita sebagai generasi penerus untuk tetap melestarikan budaya adiluhung yang ada saat ini. Kita lestarikan, jangan kita sia-siakan, karena itu adalah aset bangsa, aset negara, harus selalu kita lestarikan. Jangan kita rusak, tapi mari kita lestarikan. Dan pesan saya untuk teman-teman semua, jangan merasa bosan untuk belajar. Belajar itu sampai sekarang pun saya juga masih belajar. Masih belajar olah rasa. Nah, kebetulan mungkin Anda juga akan lebih baik olah rasanya, olah badannya daripada saya. Pengalaman mungkin yang lebih dulu, karena saya lebih dahulu lahir dari teman-teman semuanya, sehingga pengalaman mungkin akan lebih banyak ada pada saya. Tetapi saya yakin bahwa teman-teman semua ini kemampuannya lebih daripada saya. Saya yakin itu. Dan saya berharap kepada teman-teman semuanya untuk tetap melestarikan adiluhung kita. Boleh belajar budaya asing agar kita tidak menjadi katak dalam tempurung.
kita tidak meninggalkan jati diri kita. Jadi kita belajar budaya manapun untuk memperkaya wawasan kita. Tetapi dasarnya kita tetap dan budaya yang adiluhung yang kita punyai. Karena kita kan hanya nemu, tidak membuat tapi nemu. Ini sama Mbak. Sama Tuhan. Ya, uri-uri budaya yang sudah ada ini kita lestarikan Barikin sama tuh. Barikin sama tuh. agar tidak tergores, tidak jadi semakin hilang. Karena kita sering kecolongan, tiba-tiba tarian A adalah tarian asli daerah. Nah, kita baru ribut. Nah, itu punyanya Indonesia, punyanya Jawa Timur, punyanya Bali. Nah, sementara kita sendiri tidak mau ngopeni. Mari kita ngopeni yang ada di lingkungan kita. Tidak usah malu. Dibilang kuno, dibilang kolot, tidak usah malu. Hanya rasa malu itu harus dihilangkan. Karena yang ada itu kita hadapi. Kalau tidak kita lestarikan, siapa yang akan melestarikan? Tidak usah malu melestarikan budaya yang kuno. Saya justru bangga ketika saya bisa menarikan tari klasik, bisa melestarikan tari klasik yang sekarang ternyata diburu oleh orang-orang asing. Orang asing saja mau belajar. Nah, kok bangsa kita sendiri malah kadang nggak mau belajar. Kalaupun belajar ogah-ogahan, itu jangan sampai. Pesan saya itu, karena saya punya murid dari Jepang, dalam waktu 1 tahun dia sudah 8 macam tarian yang dia kuasai. Kadang-kadang saya prihatin melihat yang belajar, mahasiswa yang belajar, aduh kok kayak kalah karo ketekunan orang ini. Sementara dia hanya belajar seminggu 1 kali, tidak bisa belajar karena masa pandemi ini. Sementara yang kita, yang orang Indonesia, ogah-ogahan belajar menari. Tapi saya yakin di FKMP yang sekarang ini sedang bervirtual dengan saya pasti punya rasa kebanggaan kita dapat melestarikan budaya yang adiluhung, entah itu berbentuk klasik kerakyatan. Mari kita lestarikan bersama. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sharing saya, karena saya ingin lebih banyak berbincang-bincang dengan teman-teman semuanya, ingin mendapat tanggapan atau pertanyaan yang mari kita nanti akan kita selesaikan bersama di siang hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salah kata mohon maaf. Saya butuh untuk ngobrol dan saatnya ini saya berterima kasih karena kita bisa ngobrol bersama pada kesempatan ini. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dede Agusti. Maaf teman-teman, saya belum bisa on cam karena tadi saya on cam cukup lama dan
mungkin sinyal di tempat saya kurang stabil. Baik, terima kasih kepada Ibu Titi atas ilmunya yang sangat bermanfaat, pengetahuan sekali untuk kita semua. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung melambaikan tangan, lalu langsung saja untuk bertanya. Silahkan. Monggo, siapa yang ingin bertanya? Mungkin bertanya tentang tari klasik ke Jakarta itu seperti apa? Karena kan tadi Bu Titi hanya menyinggung tentang tari klasik seperti ini, olah rasa, tentang olah rasa di tari klasik seperti itu. Teman-teman, kita sharing saja, misalnya tidak ada pertanyaan, sharing aja. Saya mau tanya Mbak. oke, silahkan. Maaf Bu, sebelumnya jika saya off. Perkenalkan Bu Titi, saya Fitri, mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Bu, saya mau bertanya, Bu. Kita kan mengetahui bahwa masa pandemi itu semua bidang dampaknya, utamanya dunia seni pertunjukan bisa dikatakan sangat terkena imbasnya, seperti dunia seni tari, dunia seni teater. Lalu ada sebuah pertunjukan virtual seperti yang ada di YouTube Kreaton, kemudian dosen-dosen saya seperti, jika Ibu pasti mengenal Pak Martinus Miroto, kemudian ada Bapak Iwan, Ibu Uni Yuta, mereka melakukan pertunjukan virtual. Yang ingin saya tanyakan, dari sisi subjektif Ibu, bagaimana dunia pendidikan seni menghadapi adanya pertunjukan secara khususnya di seni tari secara virtual ini? Terima kasih. Ya, langsung dijawab aja ya Mbak Ilma. Langsung ditanggapi, Mak. Ya, terima kasih Mbak Fitri dari isi juga. Banyak teman-teman saya di sana, adik-adik saya banyak sekali yang diisi. Kalau saya pribadi menanggapi hal tersebut, saya sebetulnya senang karena mereka bisa bukan melampiaskan, tapi tetap bisa berkarya walaupun di masa seperti ini. Justru ini yang kita tunggu-tunggu bersama. Bagaimana ide-ide mereka dapat tersampaikan secara virtual. Saya melihat yang kemarin ya, terakhir di Banjarmili itu. Iya Bu, di tempatnya Pak Irto. Ya, betapa saya ingin menangis ketika melihat teman-teman berkarya kemudian bisa disampaikan secara virtual. Karena di emosional yang sudah 1 tahun kita tidak bisa melihat pertunjukan seni secara biasanya kita bisa melihat di sana di sini bisa melihat banyak kesenian, tiba-tiba kita tertutup oleh pandemi ini. Kemudian muncul sekarang pertunjukan secara virtual, kemudian dari Ramayana Ballet, kemudian dari keraton juga. Banyak bisa yang terobati, bisa melihat karya-karya yang indah. Tuh, kalau saya pribadi sangat senang dan sangat mendukung. Akhirnya teman-teman walaupun dengan keterbatasan tetap bisa berkesenian. Itu Mbak Fitri. Pendidikan jelas itu sangat membantu Mbak, sangat membantu. Ya, kita bisa melihat, kemudian mencari kita melihat itu berapresiasi. Otomatis kita juga bisa mendapatkan ilmu dari apa yang kita lihat. Nah, ini secara virtual kita bisa juga mendapatkan ilmu. Kita bisa belajar dari teman saya yang berkarya dari isi. Itu saya sangat merespon dengan mereka.
itu Mbak Fitri? Jadi ya Bu, di dunia pendidikan seni lebih berespons secara positif ya Bu, karena ketika saya mengikuti proses membantu dosen untuk pertunjukan ini, kami yang di ISI Jogja kan memang tidak punya latar belakang pendidikan seni maksudnya. Itu bisa dikatakan kita karena mumet Bu, iki arep digawe piye, apalagi dunia seni pertunjukan yang terkena imbasnya hari itu sangat terkena Bu, tidak ada seperti job, kemudian kegiatan dihentikan. Kalau semisal di dunia seni rupa, teman-teman kami lebih bisa mengatasi dengan pameran virtual melalui IG atau Artscape. Jadi dunia pendidikan seni lebih merespon secara positif. Insya Allah adanya virtual yang dilakukan secara virtual sangat membantu pendidikan seni terutama, karena kita juga bisa belajar dari sana loh Mbak. Bagaimana cara mengolah sebetulnya seni dalam ruang virtual. Jadi itu sangat positif Mbak Fitri. Makasih Mbak Moderator. Seperti itu ya Mbak Fitri dan teman-teman. Jadi di masa pandemi kita sebagai bersama di pendidikan seni kita tetap harus menanggapinya dengan positif. Mungkin dengan pementasan virtual. Kemarin juga sempat di UNJ itu terdapat pementasan virtual. Jadi pementasan akhir tahun diselenggarakan secara virtual. Jadi kita sebagai pelaku seni, bagaimana caranya seni itu tetap harus terlaksana, namun dengan tetap mentaati peraturan yang sudah ada. Seperti itu Mbak Fitri, terima kasih. Selanjutnya monggo. Bunda Nisa. Mas Bintang Nirvananda. Silahkan Mas, monggo. Mohon maaf Ibu, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Bintang Nirvananda, saya dari SMK Negeri 3 Purworejo. Ingin bertanya, Ibu ini adalah salah satu perekonstruksi Beksan Golek Jangkung Kuning. Maka di sini saya akan bertanya berkaitan dengan pelaksanaan Uyon-Uyon Hadiluhung Keraton Jogja tanggal 8 Maret 2021, supaya saat melihat besok lebih jelas, saya ingin bertanya, di Beksan Golek Jangkung Kuning ini, Ibu di bagian mana saja yang direkonstruksi, kemudian direkonstruksi seperti apa, dan apa saja yang diubah. Terima kasih Ibu. Sepertinya begitu keluar gini. Kita tunggu sebentar, mungkin kendala sinyal. Ya monggo teman-teman, sambil menunggu Ibu masuk kembali ke dalam room, monggo untuk absen terlebih dahulu. Nah, tersedia di room chat, monggo. Resepnya sudah tersedia.
Apa Mbak? Orang bedanya namanya boleh sih. Aku singgung paketan emang ramah suara nih. Lah kok yang ketemu? Kok bisa sih? Gimana loh? Hah? Ini suami. Sama. Teman-teman panitia mungkin sudah menghubungi Bu Tipu. Mohon maaf Pak Irma ditunggu sebentar nggih karena Bu Tipu masih berusaha masuk. Oh nggih. Baik, Mbak. Tapi saya apa? Nek kamera apa? Tapi kita dulu. Apa sih? Ukuran kamera gede kamera ini gini apa? Megapixel 6p. Oh, tapi kecil loh, Han. Oh, Baik teman-teman, sambil menunggu Bu Tipu, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, atau mungkin kita bisa sharing-sharing di sini, ngobrol-ngobrol bareng. Oh ya, ini dari Purworejo semua ya teman-teman. Mungkin banyak nggak yang dari Purworejo? Oh, banyak. Purworejo. Bintang tadi masih SMK ya? Iya, masih SMK. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Besok mau masuk ke seni? Pernah dulu punya cita-cita seperti itu, tapi sekarang ini karena sekolahnya di Tata Boga ingin jadi chef aja. Oh. Tapi suka seni ya? Suka banget. Apa nih, seni apa nih yang disuka? Seni tari, tetap Seni tari. Gaya Yogyakarta. Baik, Bu Tipu sudah hadir nih teman-teman. Selamat datang Ibu. Ya, mohon maaf, hilang sinyal. Harus mencari tempat lagi ini. Oke. Bagaimana, Mbak Irma? Ini tadi pertanyaan dari Bintang, rekonstruksi golek jangkung kuning. Berarti Bu, jadi bagian apa yang Ibu rekonstruksi dari golek jangkung kuning seperti itu? Ya, terima kasih Mas Bintang. Mohon maaf tadi terputus. Jadi begini, rekonstruksi untuk golek jangkung kuning itu semua tariannya. Jadi tarian yang diciptakan di tahun 1930 itu kita rekonstruksi ulang untuk akan kita tampilkan lagi di nanti Uyon-Uyon Adiluhung Senin malam besok. Jadi semuanya Mas, jadi kita mencoba merekonstruksi baik ragam-ragam geraknya maupun iringannya. Jadi catatan itu sebetulnya sudah ada dan sudah pernah direkonstruksi di tahun 1988. Setelah itu tidak pernah ada lagi yang mempertunjukkan atau mempergelarkan itu tari golek jangkung kuning itu lagi. Baru Senin itu kita mencoba untuk tampilkan kembali. Jadi semuanya nanti Mas itu dari banyak, nanti akan ada banyak ragam-ragam yang sangat menarik dalam golek jangkung kuning. Jadi sudah sekitar 33 tahun ini tidak pernah ditarikan. Di zamannya dulu juga begitu, hanya 10 tahun
ya, dari tahun 30 sampai 40, dan setelah 40 itu sudah tidak lagi ada yang menarikan. Baru tahun 88 itu ada rekonstruksi. Itu Mas Bintang. Baik Bu, selanjutnya untuk penampilan saat Uyun Yunadilhung besok itu sebenarnya menggunakan berapa jumlah penari Bu? Tunggal atau lebih? Ya, seperti biasanya bahwa golek itu sebenarnya adalah masuk dalam tari tunggal. Jadi besok juga akan kita tampilkan secara tunggal. Walaupun golek itu sebetulnya bisa ditarikan secara massal atau duet, tetapi besok akan kita pentaskan hanya satu penari seperti yang dulu juga. Biasanya sinden itu yang menari, sebetulnya kalau dulu itu sindennya yang menari. Karena ini kan berkembang di luar keraton. Itu Mas Bintang. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Bintang. Monggo teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau kita obrolkan di sini bareng-bareng. Kita sharing-sharing aja. Monggo. Ingatkan juga untuk presensi teman-teman di room chat sudah ada presensi, monggo teman-teman untuk langsung saja presensi. Mbak Dia, nggih. Monggo Mbak Dia. Kak Il, terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya kepada Ibu Lucy Agustin. Bagaimana cara kita itu bisa memilah ekspresi? Jadi ketika kita untuk orang awam, orang umum kadang belum bisa mengeplot-plotkan di mana dia harus berekspresi seperti di tari klasik dan di mana dia harus mengekspresikan diri ketika membawakan tari kerakyatan. Nah, untuk itu saya minta tipsnya untuk saya selaku orang awam agar bisa memilah-milah untuk berekspresi dalam suatu karya tari. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dia. Ini olah rasa di mana kita harus tahu menempatkan diri kita. Ya, empan papan istilahnya, kalau dalam bahasa Jawa itu ada empan papan. Kita berada di blok A, kita harus bisa menyesuaikan. Nah, misalnya sekarang hari ini saya berada di zona klasik. Nanti sore saya harus berada di zona kerakyatan. Sebetulnya itu sangat sulit untuk segera untuk meninggalkan yang klasik kemudian harus berada di kerakyatan. Tetapi untuk menjadi profesional kita harus bisa. Bagaimana kita harus segera meninggalkan diri kita dari klasik untuk menjadi diri kita pada kerakyatan. Nah, biasanya kita kadang-kadang kalau mau pentas itu kan isih pegang HP ya. 2 menit sebelum pentas kadang kita masih pegang HP. Ya apa enggak? Gitu. Sering seperti itu Bu. Nah, itu yang harusnya kita tinggalkan untuk ya. Nah, itu karena sudah menjadi budaya kita. Tetapi bagaimana kita konsentrasi itu yang terpenting adalah konsentrasi ketika kita sudah berada pada zona di mana kita harus berada. Sulit memang, tetapi inilah sekali lagi kita memang harus banyak belajar. Kalau dulu memang tidak boleh. Ketika saya belajar misalnya tari klasik, ketika guru mendengar bahwa saya belajar tari Bali,
ya rada-rada diseneni. Karena dibilangnya begini, lawang joget Jogja wae urung mapan, lah kok wis arep ajar sing liyane, mengko nek wis mapan lagi sinau sing liyane. Tetapi kan sekarang tidak bisa, karena kita dunianya sudah dunia yang berbeda. Sekarang semuanya harus dihadapi, entah kerakyatan, kreasi, klasik, harus bisa hidup berdampingan. Bagaimana kita ini konsentrasi saja untuk segera pindah, untuk segera pindah beralih. Tetapi memang karakter seseorang itu akan juga menunjukkan pribadi kita. Si A cocok untuk menari golek. Dia kalau menari golek luar biasa bagusnya. Kemudian dia harus menarikan kerakyatan. Dia bisa menarikan kerakyatan, tapi tidak luluh. Ini sebetulnya semuanya sudah punya spesialis masing-masing. Ada yang bisa menari kerakyatan bagusnya, tapi ketika dia menarikan kreasi baru, ya, yang paling dekat dengan kreasi baru, kok menjadi ada sesuatu yang hilang. Ya karena semuanya punya apa ya, punya passion sendiri-sendiri. Kita butuh ini pada diri masing-masing. Tetapi kalau ingin profesional, ya memang kita harus belajar bagaimana menghayati kerakyatan. Begitu kita berada di dalam dunia kerakyatan itu, ya segera yuk kita melihat, kita menyatu dengan lingkungannya. Jangan lalu menyendiri dengan HP-nya, tapi segera membaur dengan tradisi kerakyatannya. Ketika kita berada di klasik, tinggalkan HP-mu sebentar untuk konsentrasi, memohon. Sekali lagi kita tidak bisa meninggalkan Yang Maha Kuasa, bahwa kita akan melakukan ritual menari tradisi kerakyatan. Kita memohon bahwa kita akan melakukan ritual itu. Harus siap, tidak siap melihat HP, tetapi kita betul-betul menyiapkan mental kita agar kita bisa total menyatukan pikiran dan hati kita pada kerakyatan. Nah, ini juga perlu latihan loh, Mbak. Tidak bisa instan. Butuh perjalanan yang panjang agar bisa yonari klasik ki apik, yonari kreasi baru yo apik, kontemporer apik, kerakyatan apik. Itu luar biasa. Tuh Mbak Dia. Ya seperti itu ya Mbak Dia, tadi beneran dari Ibu. Jadi pakai expert itu ngepaknya di mana, kamu baru menari apa, kreasi klasik begitu. Jadi walaupun kita punya basic di zaman kita memang harus bisa tidak hanya menari satu jenis tarian, tapi juga berbagai macam tarian seperti itu. Monggo teman-teman yang lain yang ingin ditanyakan atau langsung diskusikan di sini. Tekononis. Aku arep kok saya nih. Ada yang maju. Aku tahu. Kowe Zahra Silvani sing angkatan 2. Bagaimana teman-teman? Apa sudah cukup atau masih ada? Jika masih ada silahkan langsung saja melambaikan tangan. Enek sing iso mengajukan tangan tapi gak teko. Enek kok cah mbo candi ki cah isi ae. Soale nggo. Sampun teman-teman, sampai tidak ada nggih yang ingin didiskusikan. Nggih.
Baik, gitu. Terima kasih kepada Ibu Tipu atas waktu dan juga ilmunya yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan lagi untuk bincang-bincang seni. Hari ini kita bincang seni olah rasa di masa pandemi dan pembicara Ibu Dr. Ananda Agustin MPD, ilmu yang sangat luar biasa. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Dan di sini sepertinya teman-teman juga sudah tidak ada yang ingin bertanya atau didiskusikan. Langsung saja saya selaku moderator, saya akan kembalikan kepada Master of Ceremony, kepada Mbak Arum. Mbak Arum, waktu saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Titin dan Mbak Moderator. Gimana nih teman-teman materinya? Pasti seru ya. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohon untuk peserta untuk menghidupkan kameranya. Wibit putih banget. Yuk, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi nggih teman-teman. 1, 2, 3. Wes, aman. Baik teman-teman, baiklah kita akan memasuki acara yang selanjutnya yaitu penutup. Demikianlah acara bincang seni pagi hari ini. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri serta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pembawaan acara pada siang hari ini banyak kesalahan. Tetap semangat teman-teman dan sampai jumpa. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa. Terima kasih. Start kami.